wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita akan memulai Bapak Ibu sekalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua kawan-kawan peserta sekalian ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik kawan-kawan peserta sekalian ya. Mudah-mudahan sehat semua ya kawan-kawan peserta. Ini baru di minggu-minggu awal, masih panjang perjalanan kita. Dan di tengah kita telah hadir narasumber yang sepertinya tidak perlu saya kenalkan lagi ya. Bapak Ibu sekalian, telah hadir di tengah kita Bu Meliana ya. Bapak Ibu sekalian, silahkan kawan-kawan dibuka open mic-nya, silahkan menyapa semuanya kepada Ibu Mei, kawan-kawan sekalian, silahkan. Assalamualaikum Bu Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yuk, ya. Semangat pagi. Kalau saya bilang semangat pagi. Coba. Semangat pagi. Pagi. Ulang. Ayo ulangi, semangat semuanya. Semangat pagi. Pagi. Baik, kita akan memulai sesi ceramah ini. Silahkan Bu. Kita akan memulai sesi ceramah kita kali ini. Ini lebih tepatnya kalau di kurikulum ceramah untuk berpikir kreatif dan inovatif ya Bapak Ibu sekalian. Tapi kami panitia mengemasnya dalam talk show santai, bincang santai lah ya. Kita akan sharing dengan narasumber Bu Mei mengenai seperti apa berpikir kreatif dan inovatif itu. Tentunya lebih banyak nanti Bu Mei akan sharing pengalaman kawan-kawan sekalian ya. Silahkan nanti boleh bertanya kepada narasumber tentang hal apapun ya. Di luar dari konteks boleh ya Bu Mei ya, izin Bu Mei ya, seperti itu. Bu Mei, kamera kita ada 2 di sini dan di sana ya. Untuk fokusnya nanti Bu Mei di sini ya, seperti itu. Baik kawan-kawan sekalian ya, tidak perlu saya kenalkan siapa Bu Meliana dengan segudang pengalaman dan karirnya mulai dari nol, dari bawah sampai beliau terakhir menjadi PJ wali kota dan sekda ya Bapak Ibu sekalian. Dan sekarang alhamdulillah masih dipercaya menjadi ketua tim percepatan wisata Maratua ya Bu Mei ya, pengembangan strategis Maratua ya. Tentunya banyak ya seputar daya kreatif dan inovatif Bu Mei yang nantinya bisa ditularkan di dalam pembelajaran kali ini. Nanti setelah ini nanti kawan-kawan siapkan catatan ya. Nanti setelah ini belajar dengan media suara tentang materinya, teori-teorinya. Kita lebih banyak membahas nantinya ini mengenai pengalaman-pengalaman di seputar Bu Mei seperti apa ya. Siapkan catatan. Ingat peserta masih ada tugas ya, tiap malam Bu Mei mereka diwajibkan untuk merangkum, meresum pembelajaran pada hari ini dalam tulisan, dan mereka harus menguploadnya mulai dari jam 6 sampai jam 11 malam. Kami batasi hanya jam 11 malam dan itu tiap hari Bu Mei. Ini sesuai dengan surat edaran LAN tentang penyelenggaraan pelatihan berbasis terkait dengan pandemi. Jadi malam mereka tidak boleh santai, mereka tetap ada tugas seperti itu ya. Oke, baik, tidak perlu berlama-lama ya. Kita mulai saja nih dari pertanyaan pertama dari saya ya, sebelum dari peserta nih Bu Mei. Mengenai kita flashback aja, jangan flashback dulu, kita yang kekinian aja dulu Bu Mei. Mengenai wisata Maratua. Ini seperti apa sih perkembangannya sampai hari ini Bu Mei? Kemudian ide-ide kreatif apa yang Bu Mei coba tawarkan kepada Pemprov Kaltim mengenai pengembangan kawasan wisata Maratua? Silakan Bu Mei. Ya, terima kasih Pak Fitri. Selamat pagi peserta semuanya, dan alhamdulillah pagi ini kita dalam keadaan sehat dan
alhamdulillah walaupun kita ini dalam pandemi dan harus pakai masker, tapi tidak menutup kemungkinan kita harus kreatif ya. Nah, seperti saya melihat langsung, memang saya basically saya memang di diklat, jadi saya melihat tadi begitu Pak Fitri melihatkan studi ini namanya satu pemikiran yang kreatif. Iya. Kenapa saya katakan kreatif? Karena pandemi, tapi diklat jalan gitu loh. Tetap jalan. Walaupun juga memakai apa namanya ini virtual, tapi tetap jalan gitu loh. Nah, ini yang saya acungin jempol Badan Diklat ini, artinya teman-teman di sini sudah mulai kreatif. Jadi tidak ada dengan pandemi itu tidak jalan gitu. Jadi tetap aja jalan. Jadi kalau menurut saya Diklat jalankan aja semuanya, mulai Diklat PIM 4. Jadi kalau kemarin kan aku periksa minta surat kesehatan di Rumah Sakit Korpri kan. Rupanya dibantu sama ada peserta pelatihan ini yang dari situ juga, jadi mengarahkan ke situ. Sekali di sana yang Amai kan namanya tuh. Panitia mohon di almarhum KPRI. Ya. Mohon Pak Nanang. Ya, lanjut silakan Ibu. Ya. Nah, jadi tadi Pak Fitri yang saya katakan bahwa Anda itu kreatif walaupun juga di dalam suasana pandemi. Ini menunjukkan bahwa walaupun pandemi kita tidak tahu kapan ya Pak Fitri ya. Kapan selesainya kita tidak tahu. Jadi kita memang harus sudah terbiasa, artinya habit jadinya ya. Jadi dengan kreatif daripada teman-teman di Badan Diklat ini, saya sampai berpikir tadi kenapa Pak Isran tidak hadir di sini ya. Insya Allah. Kenapa Pak Isran tidak hadir? Karena ini penting. Harus ada pemimpin yang juga menularkan ilmunya. Betul. Karena mereka ini calon-calon pemimpin. Insya Allah, Bu. Estafet kepemimpinan kita tergantung mereka. Mereka ikut di klub PIM 4, sama dengan saya dulu, ya kan? PIM mulai saya PIM 4, PIM 3, PIM 2, PIM 1, ya kan? Iya. Sampai kalau enggak PIM 1 kemarin saya nggak ikut jadi sekda. Iya. Nah, itu syaratnya kan. Oke, jadi kembali ke Maratua. Maratua. Iya. Memang saya baru di SK-kan itu baru 2 tahun ya. Artinya ini tahun yang kedua. Tahun yang kedua ini baru artinya SK itu sudah berjalan di 2 tahun. Selama pertama kali ya memang ada MOU waktu itu ditandatangani oleh gubernur dengan pihak negara Seychelles. Iya. Nah, berangkat dari MOU itu maka kami saya kebetulan Bu Tri juga membantu saya di dalam ini. Jadi walaupun kami hanya berapa orang, kami hanya bertiga, tetapi miskin struktur tapi kaya fungsi. Itu yang saya laksanakan. Sekarang saya bolak-balik ke Maratua. Nah, setahun ini kami sudah mengadakan beberapa pelatihan. Jadi kami pelatihannya tuh bekerja sama dengan BI, bekerja sama dengan negara Seychelles. Negara Seychelles ini menurunkan dana sekitar 5.000 US dollar. Itu kalau dihitung dengan uang kita adalah 50 miliar, tapi berupa infrastruktur, sanitasi dan sampah. Nah, jadi kami menerimanya itu tidak berupa uang, karena kalau berupa uang berbahaya kita. Jadi saya mintanya kalau memang itu infrastruktur, apanya dulu. Yang kedua sanitasi juga tempat sampah, karena di sana terus terang sampah itu harus ada tempat sampah. Karena berhamburan orang membuang sampah. Nah, padahal itu Maratua itu sangat semacam destinasi wisata unggulan sebenarnya ya. Misalnya
kami kemarin sudah melihat ke Labuan Bajo, Iya. ternyata 11-12 saja. 11-12 dengan Labuan Bajo. Iya. Nah, terus kami sudah membawa Bupati yang meninggal kemarin, Pak Muharram, Pak Muharram dengan istrinya. Waktu itu dengan Pak Isran, dengan beberapa pengusaha, karena di sana ada 14 konsorsium untuk resort. Jadi resort di sana tuh mahal, Pak Fitri. Satu malam itu kita tidur di sana 1.200.000. Wow. Itu sudah masuk Itu paling murah, Bu. Itu paling murah sudah. Dan itu 3 kali makan, 3 kali makan, pagi, siang dan malam. Ya kan? Nah, kita di sana snorkeling di bawah. Kebetulan Pak Tito waktu itu masih Kapolri dengan istri beliau sempat berkunjung untuk menyelam. Ya. Karena istri beliau adalah penyelam. Wow. Penyelam. Jadi diver. Diving segala di sana. Jadi kalau saya melihat, insya Allah kami tim percepatan pengembangan strategis ini akan segera selalu memberikan inovasi dan kreativitas bagaimana melayani masyarakat di sana, terutama bule-bule yang datang. Bule-bule yang datang itu nanti mereka ini apa dulu kalau datang itu kulinernya, harus tahu kulinernya di mana. Terus nanti kalau pulang apa yang dibawa, ya kan? Nah, ini pelatihan-pelatihan yang kami lakukan dengan Bank Indonesia itu untuk melatih para masyarakat di sana untuk mengemas, bagaimana mengemas sukun. Wah, itu inovatif tuh. Iya, bagaimana mengemas sukun, bagaimana mengemas semua makanan-makanan yang bisa dibawa. Itu satu. Kedua, bagaimana membuat gantungan kunci yang dari apa itu namanya Pak Fitri, yang penyu kulit penyu. Nah, itu bagaimana. Nah, itu pelatihan-pelatihan seperti itu kita menghidupkan lagi UMKM. Jadi meluas, Bu. Meluas. Ya? Jadi itulah cara berpikir kreatif supaya Maratua itu menjadi destinasi wisata unggulan untuk IKN. Untuk IKN. Karena nanti orang datang ke IKN itu mereka tidak ke Bali, tidak ke Labuan Bajo, langsung aja ke Maratua. Ke Maratua. Jadi uang itu berputar di sana, iya kan? Nah, saya pernah bicara juga dengan Kepala BI, di sana harus ada money changer. Iya, betul, karena mereka melakukan transaksi masih pakai dolar. Nah, tentunya kan kata Pak Kepala BI Pak Tutu harus rupiah. Ya. Harus rupiah. Nah, disitulah harus ada money changer. Tidak boleh pakai dolar ya. Tidak boleh pakai dolar. Betul. Karena kita NKRI di sana tetap harus memakai rupiah. Ya, nah, ini model-model seperti ini memang membutuhkan kreativitas. Bagaimana melayani orang yang datang ke Maratua. Ini butuh otak yang brilian nih, Bu. Iya. Peserta, saya garis bawahi ya, dari ini baru menit awal, tapi kata kuncinya sudah banyak saya catat nih, ya. Ini untuk pembelajaran. Yang pasti, jika ingin melakukan berpikir kreatif dan inovatif, berpikirlah menyeluruh atau holistik. Jadi tidak hanya satu poin, ya. Ini mohon dicatat, nanti dijadikan sinergi dengan seluruh stakeholder, Dan di sana Pak Fitri, kalau masih kita berbicara masalah Maratua, di sana itu berwawasan lingkungan. Jadi kita tidak boleh merusak lingkungan. Jadi di sana masih alami, Pak. Artinya kalau kita mau bersepedaan tuh masih nyaman. Alami betul, Bu. Alami betul. Burung masih berkicau-kicau gitu loh. Masih ada monyet juga ada masih di situ. Jadi betul-betul kita harus jaga. Jadi jangan sampai Maratua itu dirusak. Itu aja. Jangan sampai. Dengan kerjasama dengan anggota masyarakat gimana, Bu? Nah, dengan masyarakat kami sudah mengumpulkan. Ya. Dan saya sudah memfasilitasi masyarakat dengan stakeholder adalah resort. Resort ya. Artinya gini, kita makan di resort mahal. Ya. Begitu kita makan di tradisional yang homestay, itu hanya 50.000. Ya. Kenapa yang orang-orang yang jualan yang 50.000 ini tidak dimasukkan ke dalam resort? Supaya makanan yang dari homestay yang nyaman tadi, yang sambalnya menendang, itu harus dimakan oleh ini kan
semacam kolaborasi. Kolaborasi. Di sini ada cara berpikir kreatif, ada inovasi, ada kolaborasi antara masyarakat dengan resort. Iya, iya. Nah, jadi disitulah kami kemarin mengumpulkan malam Pak Fitri. Saya tidak ada kata istirahat. Kalau sudah di Maratua, saya bicara dengan masyarakat, saya bicara dengan stakeholder, saya bicara dengan yang punya resort. Jadi saya bilang kalau Anda tidak mau berkolaborasi dengan masyarakat, saya akan laporkan dengan gubernur. Mungkin izin Anda dicabut. Jadi saya takut-takutin aja. Kita harus punya power ya, Bu. Iya. Untuk apa kita diberi SK oleh gubernur untuk menjadi tim percepatan pengembangan Maratua kalau kita tidak tidak dilihat sama mereka. Tapi saya dengan style saya bagaimana mengkolaborasi orang-orang resort dengan masyarakat. Jadi makanan masyarakat harus masuk ke resort. Jadi saya tekan kalau Anda tidak mau membantu masyarakat, cek izin Anda saya laporkan aja. Nggak usah aja dipakai. Harus betul-betul blend antara masyarakat dengan pemilik resort investor, Bu. Iya. Di sana resort harus membantu masyarakat. Mereka harus membantu. Tidak boleh mereka merasa, oh aku nih punya resort, risetku aja yang payu. Nggak boleh. Nggak boleh. Dia harus membawa masyarakat terlibat gitu loh. Harus terlibat mereka. Kalau mereka tidak bisa melibatkan, saya bilang, Anda saya catat loh. Ada berapa resort total sana, Bu? 14-an. 14 ya. 14 resort. Sebentar, Ibu. Kawan-kawan peserta yang sudah pernah ke Maratua, mohon angkat tangan. Jangan-jangan belum ini, Bu. Mereka 1, 2, 3, 4 sekitar. Coba di skip lagi panitia. Saya mau lihat seluruhnya di layar sini 4 orang. 4 orang, 5 orang, sekitar baru 5 Bu dari 40 peserta Bu yang sudah pernah ke Maratua. Baru sedikit sekali nih Bu, nggak tahu ya. Karena mereka memang jauh sih. Kalau dari APT Pranoto pakai Susi R. Jadi pakai Susi R hanya 500 PP jadi 1 juta. Nah, itu. Sebetulnya murah betul itu Bu sebetulnya. Saya kebetulan juga kemarin sudah pernah ketemu Bu Susi. Bu Susi nanti akan intent APT Pranoto langsung ke Maratua. Mungkin 1 minggu bukan lagi 2 kali, tapi mungkin seminggu lebih 3 kali lah. Ini sekarang 2 kali seminggu dulu. 2 kali aja, tapi kalau bisa Bu Susi bisa seminggu 3 kali lah. Nah ini satu. Nah yang kedua ada lagi Balikpapan, kemungkinan juga yang kepengen gitu juga Bu Susi. Nah idenya Pian Bu Mei nanti dikembangkan Maratua. Apakah nanti tidak mematikan Derawan, Bu, dan pulau-pulau sekitarnya? Gimana, Bu? Kan ini kan memang khusus saya kan di SK-kan itu kan karena untuk pengembangan strategis Maratua ini kan untuk IKN. Bagaimana kita mengkolaborasi antara Derawan, Maratua, Kakaban, apalagi Sangalaki. Yang ada ubur-ubur. Betul. Nah, itu. Bagaimana mengkoleknya itu supaya nanti orang datang, nanti IKN ini nanti terbentuk, orang tinggal memilih Pak Fitri, mau ke Maratua, mau ke Derawan, mau ke Sangalaki, mau juga ke Kakaban. Pulau itu. Semua punya keunggulan masing-masing. Keunggulan masing-masing, termasuk Kaniungan. Kaniungan itu Kaniungan itu juga bagus juga. Semua ada. Yang ada di Berau itu semua bagus. Dan saya rasa-rasanya tuh Pak Fitri, kalau sering ke Maratua atau ke Berau ini, lalu rasa jadi orang Berau aja. Sudah tidak asing saya di Berau. Oh ya peserta, kalau ada yang mau langsung tanya dengan Bu Mei, silakan gunakan fasilitas chat. Nah, silakan langsung saja atau langsung bertanya angkat tangan, menyalakan mic-nya langsung boleh ya. Boleh. Karena kita 2 jam kan? 2 jam. Strukturnya boleh menggali sebanyak-banyaknya ilmu yang dimiliki oleh Bu Mai, kawan-kawan. Tidak hanya seputar Maratua, nantinya kita akan bahas juga tentang kepemimpinan di dalam birokrasi. Ya, birokrasi kita sudah tahu semua nih. Kalau bagi kami di BPSDM, di Badan Diklat, Bu Mai adalah bukan orang baru bagi kami karena Bu Mai beliau ini pernah menjadi sekretaris badan dulu ya waktu kami di Dewi Sartika, Bapak Ibu sekalian. Sekretaris badan. Jadi betul-betul ya seperti ibunda kami lah ya.
Jadi silakan kalau ada yang bertanya, tolong admin, tolong host buka fasilitas chatnya, jadi saya bisa melihat kalau ada pertanyaan, ataupun kalau secara langsung mau bertanya, silakan open mic-nya kawan-kawan sekalian. Silakan, bebas saja ya kawan-kawan sekalian. Tentang Maratua dulu kita bahas ya. Setelah ini kita mau bahas hal yang lain, kita loncat lagi ya. Baik, masih seputar Maratua, Bu Mai ya. Saya 2019 ke sana, Bu Mai. Ya. Saya tertarik dengan konsep pantai yang dengan makanan tradisionalnya, ikan bakar di pinggiran yang tradisional, bukan yang resort. Berarti di homestay. Ya, yang di homestay. Ternyata makanannya tidak kalah dengan makanan hotel dan harganya super murah. Murah ya, 50 ribuan. Kemarin saya makan berempat 2 ikan itu sekitar 80.000 itu sudah sama nasi. Murah sekali ya. Ikan bakarnya masih segar, cuminya sotong yang besar itu ya. Jadi pengalaman unik bagi saya sudah 2 kali ke Maratua. Senang sekali. Derawan kalau menurut saya, izin kawan-kawan, kalau menurut saya malah terlalu sumpek di Derawan, karena terlalu banyaknya resort di sana, sementara kebersihan tidak terjaga dengan baik. Nah, justru itu nanti Maratua ini yang harus bersih. Nah, ini tugas kita bersama ya, dipimpin oleh Bu Mai. Ini adakah peserta dari pariwisata, Bapak Ibu sekalian? Ibu Ketua? Ya, Bu. Ketua dari pariwisata di SPAR? Pak Heri. Oh, ada Pak Heri. Pak Heri Suseno, Pak. Heri Suseno mana? Ada orangnya? Pak Heri. Monitor Pak Heri. Kalau tidak ada Pak Heri, mungkin saya Pak menanggapi. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mohon maaf tadi Pak agak lambat masuk karena rupanya ada penggantian linknya tadi. Silakan Bu Siti. Baik, saya sangat tertarik sekali dengan apa yang disampaikan Ibu dan langkah-langkah yang sudah Ibu tempuh di dalam mengembangkan Maratua. Jadi memang ini kalau kita lihat sekarang Bu ya, alhamdulillah sektor pariwisata ini kalau saya tidak salah itu menjadi ranking 2 penghasil devisa negara yang sudah mengalahkan sektor tambang, sektor minyak. Jadi kalau kita melihat Kalimantan Timur ini dari hulu hingga hilir, alhamdulillah Bu, memang saya belum sempat ke Maratua, tapi banyak hal yang sudah saya dengar tentang Maratua. Dan saya juga sudah banyak berjalan di Kalimantan Timur, mulai dari hulu hingga hilirnya. Kalau kita misalnya ke arah Kutim, Berau sana Bu, itu ada Sangkuliran Mangkalihat, juga merupakan suatu cagar budaya yang saya kira itu kalau digarap itu akan menjadi suatu destinasi wisata yang luar biasa, mengingat bahwa di sana itu ternyata ditemukan bukti-bukti prasejarah yang sudah berumur sekitar 40.000 tahun yang lalu. Nah ini kemudian juga kalau dan itu dianggap tertua di dunia Bu ya. Jadi kemudian kalau kita juga berjalan sampai ke hulu sana, kita melihat ya di daerah misalnya Muara Muntai ke sana, hamparan air ya di sungai itu kita bisa melalui. Jadi kalau saya dimanapun saya berjalan di Kalimantan Timur ini, itu saya melihat suatu kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, keindahan kita yang luar biasa, yang memang kita harapkan dan bisa kita olah tentunya nanti, apalagi menyambut daripada IKN nantinya. Jadi saya sangat support sekali apa yang Ibu lakukan di Maratua, khusus untuk daerah pantai mungkin, dan mudah-mudahan juga ke depan bisa menyentuh, membuka akses untuk destinasi wisata seperti yang di Sangkuliran Mangkalihat Bu. Karena itu juga sekarang sedang diperjuangkan. Pertanyaannya masuk kira-kira sebagai apa, Bu? Ya Pak. Pertanyaannya kira-kira apa nih Bu Siti?
Ya, saya support aja kepada Ibu, kemudian mudah-mudahan bisa dikembangkan lagi dari apa yang Ibu lakukan itu ke objek-objek wisata yang bisa kita kembangkan. Yang objek lain. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Bu Siti ya. Tadi Bu Siti sarankan aja itu untuk Pemprov Kaltim nih Bu ya, tidak hanya di daerah utara Berau sekitarnya, tapi juga kawasan tengah. Kawasan tengah ya, tadi dari Murah Muntai sampai mungkin sampai Komahu ya, nanti seperti itu ya. Ini dapat perhatian. Ada lagi kawan-kawan, silakan. Assalamualaikum Pak Fitri, izin. Waalaikumsalam, silakan. Nama dari instansi, silakan. Nama saya Eva Yusefa, saya dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Kominfo. Apresiat banget saya dapat berbicara langsung dengan Ibu Mai yang langsung di SK-kan untuk mengembangkan wisata di Maratua. Begini Bu, jadi Dinas Komunikasi Informatika pada awalnya adalah membangun atau menyelenggarakan telekomunikasi di pedesaan, daerah terpencil, daerah terluar, dan pesisir. Namun seiring jalan, telekomunikasi itu menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Kemudian kami pernah melakukan survei, dan survei itu sudah dalam bentuk dokumen perencanaan untuk pembangunan telekomunikasi di daerah Maratua, tepatnya di Teluk Sumbang. Kebetulan itu daerah wisata. Jadi saya sudah pernah sana Bu. Jadi di sana itu mereka para warga meminta untuk pembangunan menara telekomunikasi. Namun karena kami terhalang dengan aturan dan aturan dan kewenangan tersebut, sehingga perencanaan yang kami lakukan menjadi terhambat. Perencanaan tidak dapat dilakukan, apalagi penganggaran. Perencanaan sudah dilakukan, tapi penganggaran untuk pembangunannya terhambat dengan aturan Permendagri 90 yang kewenangan telekomunikasi sebenarnya sudah ada di pemerintah pusat. Berkaitan dengan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah pusat, menurut Ibu saran bagaimana supaya kami tetap bisa mengakomodir masyarakat desa di sana. Kebetulan di sana kan daerah tempat wisata, tapi kami tetap bisa memberikan penjelasan kepada mereka bagaimana caranya untuk bisa mengakomodir permintaan mereka. Kebetulan itu kan adalah tempat wisata. Gitu aja Pak Fitri, Bu Mai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Eva ya. Ini ketika kita melakukan, saya simpulkan ya, ketika kita melakukan inovasi pasti ada hambatan-hambatan Bu. Hambatannya banyak ini. Nah ini seperti apa hambatan-hambatan dan solusinya Bu? Ya. Solusi. Jadi sebenarnya tidak sulit Bu Mbak Eva. Kebetulan saya berteman akrab dengan Dirjen Kominfo. Bu Niken. Kalau misalnya nanti dari Kominfo mau saya ajak ke Dirjen, selesai tuh menara, pasang tuh menara. Jadi komunikasi aja nanti dengan Dirjen. Kebetulan sahabat saya Dirjen Kominfo itu adalah Bu Niken. Bahkan kemarin saya sudah pernah ngomong dengan Pak Menteri, karena Pak Menteri kebetulan juga bukan sahabat tapi kenalan bosnya Bu Dirjen. Jadi Bu Sekjen, sorry. Jadi Bu Sekjen Kominfo, Bu Niken itu sahabat saya. Begitu lewat Pak Menteri saya dikenalin. Ini loh Bu Mai katanya. Waktu itu dia mengenalkan saya dengan Pak Menteri calon wali kota. Oh, itu ya Bu. Saya bilang, wah belum lagi, saya bilang nanti aja itu. Saya datang sini mau silaturahim dengan Bu Sekjen. Nah, kalau saya tahu Bu Eva ini tadi kesulitan itu, saya bisa saja mendampingi Bu Eva ke Bu Sekjen untuk bagaimana menara itu pasang. Kuncinya komunikasi Bu. Komunikasi. Kawan-kawan peserta, kuncinya catat lagi komunikasi ya.
Selain komunikasi apa lagi kira-kira Bu? Ini peraturan yang dilawan soalnya Bu. Aturan. Apa sih peraturan yang tidak bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik? Saya kan sudah bilang tadi, saya bersahabat dengan Sekjen Kominfo, namanya Bu Niken. Kalau saya bicara, tolong Bu Niken pasang tuh menara di Maratua. Kan Mbak Eva kan tinggal actionnya aja. APBN turun langsung. Ngapain APBD? APBN aja. Iya kan? Jadi apa kuncinya? Komunikasi. Dengan bagaimana pendekatan itu. Saya kan baru tahu bahwa ada masalah itu. Ya, Kenapa waktu saya jadi sekda tidak ada yang mengemukakan hal itu kepada saya? Atau ini jangan-jangan masalah baru nih? Jangan-jangan ini masalah baru. Waktu saya jadi sekda, Mbak dari Kominfo tidak ada melaporkan ke saya. Padahal saya sahabat baik dengan Bu Sekjen. Bu Sekjen saya bilang tolong Bu Niken, pasang tuh Maratua itu, tower. Apa sih susahnya? Kalau sambutan dari Menteri Pariwisata yang baru, gimana Bu tentang Maratua ini? Belum karena waktu itu saya hanya silaturahim. Silaturahim hal lain waktu itu. Saya dengan Bu Sekjen secara pribadi, gitu. Karena saya ini orangnya senang bersilaturahim. Jadi begitu ada sahabat jadi Sekjen silaturahim, ada menteri sahabat silaturahim saya. Karena apa? Karena pasti ada kaitannya nanti. Kayaknya silaturahim kita harus masukkan catatan kita. Iya, komunikasi. Jadi selain silaturahim, komunikasi juga harus intens dan lobby juga di pusat harus kuat. Nah, ini harus orang-orang. Kalau kita tidak punya lobby yang kuat, APBN nggak akan turun, nggak akan. Oke, baik. Makasih Bu Eva. Ada lagi Bu Eva sudah cukup? Oke ya, sudah alifin jempol. Bilang aja Bu Eva, segera aja nanti hubungi Bu Mai. Bu Eva silakan langsung menghubungi Bu Mai nanti. Kita ke Bu Sekjen. Siap. Dulu dengan pimpinan, jangan lupa. Dengan Pak Faisal ya. Iya, Pak Faisal aja nanti ya diajak. Bu Niken, Bu Sekjen. Pak Faisal, mbaknya yang punya gawe. Nanti saya dampingi ke Bu Sekjen. Insya Allah. Pasti dipasang itu tower. Amin, insya Allah ya. Amin. Silakan ini siapa nih Pak Nur ya, Pak Arif. Arif. Silakan Pak Arif. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Salam sehat untuk semua. Kekawalan sambil makan, kita ini bincang santai. Jadi silakan kawan-kawan ambil kopinya di rumah masing-masing. Silakan minum ya. Silakan Siap. Pak Arif. Baik, makasih Pak Fitri. Untuk Bu Imai, saran Bu, kiranya bisa memanfaatkan dan memberdayakan badan penghubung untuk ikut mempromosikan pengembangan Maratua, Bu. Karena sampai sekarang di Jakarta khususnya, gaung Maratua itu masih kalah dengan Derawan, Bu, gitu. Kiranya bisa diberikan bahan promosi, karena selain ada badan penghubung juga kita punya anjungan daerah Taman Mini Indonesia Indah yang bisa ikut mempromosikan pengembangan Maratua, Bu. Makasih. Waalaikumsalam. Dari mana nih Pak Arif? Arif, Badan Penghubung Jakarta, Pak. Oke, dari Badan Penghubung. Ada lagi dari Badan Penghubung di kelas ini? Ada, Pak. Kepala Seksi Promosi Informasinya yang bersentuhan langsung dengan promosi pengembangan Maratua, Pak. Kita suruh ngomong. Bu Yuli. Oh, Bu Yuli, silakan Bu Yuli. Ayo Bu Yuli. Mana Bu Yuli? Kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong di pointer kawan-kawan. Gini Bu, jadi kemarin pun waktu kita rapat dengan anjungan-anjungan daerah yang lain, Mas Mas Arif, Derawan pun kurang terkenal di daerah Jakarta gitu, apalagi seperti Maratua dan pulau-pulau yang lainnya. Bahkan Derawan yang sudah terkenal pun kadang-kadang banyak yang bertanya, Derawan itu yang mana, yang seperti apa dan segala macam. Jadi kita udah yang kayak PR banget buat mempromosikan destinasi Kalimantan Timur itu, Bu. Gimana caranya
kita untuk mempromosikan Maratua ini gitu loh. Sedangkan derawannya aja juga banyak yang belum tahu, banyak yang nggak tahu gitu loh. Mbak Yuli, kayaknya ini juga jadi judul apa deh? Judul makalah kan ya? Iya. Kayaknya bisa jadi judul, salah satu judul nih ya dari aktornya di aksi perubahan propernya nanti ini. Nanti banyak narasumbernya ini nanti jangan-jangan. Jadi memang belum terekspos dengan baik ya ternyata di Badan Penghubung ya, Mbak Yuli ya. Iya. Oh. Ya, apa yang sudah dilakukan apa aja sekarang? Kondisi sekarang Mbak Yuli. Apa? Yang sudah dilakukan Mbak Yuli sekarang? Jadi kan semenjak ada gaung IKN itu, IKN baru, banyak yang pengen tahu Kalimantan Timur, Pak. Jadi kemarin Mbak Yuli, boleh Mbak Yuli latar belakangnya virtual background-nya dimatikan aja dulu. Oh ya. Soalnya wajahnya tidak terlihat di sini kami. Ya, bentar-bentar. Yuli Mustika dari Badan Penghubung. Di YouTube juga ada ya, berderawan tuh ya. Tahu. Ayo, sudah. Ya, silakan Mbak Yuli. Iya, jadi sekarang ini bosnya dari Dinas Pariwisata Heri. Nanti kita suruh ngomong juga, Bu. Silakan Mbak Yuli. Iya, jadi mungkin lebih banyak berkonsultasi juga sama Dinas Pariwisata nih Pak. Kita maksudnya biar gimana caranya supaya Derawan sama Maratua ini lebih dikenal banyak orang. Terus ini juga kemarin karena kita IKN itu lagi ngetrennya banget kan Kalimantan Timur. Jadi kemarin itu semua jungan daerah pengen rakor di Kalimantan Timur. Cuman waktu itu iya, terus dari Taman Mini juga pengen Kalimantan Timur sebagai tuan rumah. Karena emang lagi nge-booming banget ini Kalimantan Timur semenjak adanya IKN itu. Nah, jadi kita cuman mungkin tahun ini nggak kita laksanain karena emang anggaran sih Pak. Anggaran juga. Ya. Kalau anggaran nanya aja si siapa Pak Kepala Kantor Penghubung sekarang? Munif Abdul Muib. Itu bimbingan saya waktu tim 3 kemarin. Seperti itu ya. Iya, jadi kan lagi pengen Kalimantan Timur sebagai tuan rumah untuk rakor Forkapsi ini sebenarnya. Emang rencananya kita mau, karena yang sebelumnya kan di Labuan Bajo Pak, jadi dia dan sebelum Labuan Bajo juga di mana Mas Arif? Raja Ampat. Oh, Raja Ampat. Jauh. Iya. Kemarin rakor. Pas bilang Kalimantan Timur tuh Derawan, mereka belum banyak yang tahu Derawan di mana. Maratua kalau menurut saya. Iya, apalagi Maratua gitu loh Pak. Yang Derawan yang cukup terkenal aja banyak yang nggak tahu gimana Maratua. Kurang promosi. Nah, tugasnya Mbak Yuli nanti ya. Sebelum dijawab oleh Bu Mai ya, saya mau kasih kesempatan kepada yang punya gawe dari Pak Heri Susanto dari Dinas Pariwisata. Silakan Pak Heri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tentang Maratua Om. Ya. Silakan Om. Permisi Pak, apakah suara saya delay? Enggak. Bagus. Bagus ya? Cuma wajahnya kepotong. Tadi saya sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Bu Yuli. Dan memang banyak juga kendala-kendala yang terkait di Anjungan. Cuman insya Allah mungkin di 2021 sesuai dengan keinginan Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Isra Nur, nanti ada perubahan di Anjungan itu, renovasi. Mungkin Bu Yuli sudah tahu, karena kemarin waktu kita dari Dinas Pariwisata ke sana dengan tim percepatan, tim Gubernur ya, dan dari PU itu sudah bertemu dengan berkunjung ke Anjungan Kaltim di Taman Mini, ketemu juga dengan Bu Yuli, ketemu juga dengan Munif.
Nah, Ya. itu dibicarakan kemungkinan nanti untuk anjungan yang di rumah besar atau rumah lamin itu kan nanti dipasang namanya istilahnya itu information digital yang berbentuk TV, ya kan? Nah, mungkin di situ bisa nanti ada video-video terkait Berau dan sekitarnya. Pelaksanaannya di 2021, Pak Fitri. Ya. Iya, siap. Ya. Oke, kita tunggu saja. Anjungan kan nanti kita Sudah masuk. Juni ya. Kalau Bu Mai ke Badan Penghubung atau ke Anjungan TMI sudah ready belum nih? Ditagih Bu Mai nanti nih. Harus digital. Promosinya harus digital. Iya, digital Bu, emang digital. Harus promosinya harus digital, Yul. Rencana kita pasang videotron, Bu. Iya. Oke. Insya Allah, Ya. Insya Allah. Pak Fitri, satu lagi juga kita mundur juga. Pak Heri mundur dikit. Ya. Pak Heri mundur dikit biar kelihatan semua. Nah, foto yang di dalam buku ini ada foto. Nah, di sini adalah di cover, di hardcover depan ini adalah Labuan Cermin. Nanti kita masuk ke dalam, di sini semua ada foto-foto, semua dari itu kan di Anjungan ya. Berarti digital. Nah, kuncinya di digital. dengan dua, apabila khususnya untuk Mbak Yuli, Bu Yuli, kalau ada orang Jakarta menanya Derawan, di YouTube sudah banyak terkait video-video Derawan, baik Derawan Island, bagaimana atau snorkelingnya atau Derawan Resortnya itu semua sudah lengkap kalau kita browsing di YouTube. Oke. Dan makasih. Makasih Pak Heri. Iya Pak, silakan Pak. Makasih Pak. Oke, makasih. Mengingatkan kawan-kawan peserta dan diketahui Bu Mai sekalian, salah satu mata diklat yang akan diajarkan oleh mereka nantinya adalah yang dari LAN kurikulumnya adalah pelayanan digital. Oke. Jadi dalam hampir 4 ini teman-teman diwajibkan pelayanannya itu kalau bisa menyentuh yang berbau digital ya. Ini sudah ada 3 orang yang sudah menyentuh kata-kata digital ya. Silakan Bu Mai menanggapi 3 tadi. Saya melihat dari Pak Heri, dari Pak Bu Yuli, Pak Arif ya, kuncinya di Yuli. Karena Yuli di sana kasih promosi. Ya. Nah, tentunya tupoksi Yuli harus berupa digital. Pelayanannya promosinya tuh lewat digital. Sekarang di era pandemi ini digital. Jadi suka atau tidak suka, Yuli harus kerja keras untuk bagaimana mempromosikan baik itu Derawan maupun Maratuas, seluruh yang ada di Kaltim. Yuli lah kuncinya. Kerjasamanya Kerjasama dengan Dinas Pariwisata. Oke. Kerjasama dengan Kominfo, kerjasama dengan Departemen Pariwisata Pusat, Kementerian. Harus ada yang bisa melobi menteri. Iya. Kebetulan menterinya siapa ya? Pak Sandi. Sandiaga. Pak Sandi. Apalagi Sandi. Bulan lalu kami sudah di BBSDM untuk jadi narasumber kemarin. Sandi orangnya inovatif, kreatif, dan berduit. Loh iya, jadi tidak ada alasan. Tidak ada alasan Yuli tidak ada uang. Bagaimana melobi menteri supaya nanti Pak Sandi itu mempromosikan juga Maratua. Saya memang ada keinginan sih mau ketemu Pak Sandi. Karena saya ingin mendatangkan Pak Jokowi. Karena nanti kalau misalnya nanti Pak Jokowi saya datangkan ke Maratua, di-endorse oleh Pak Jokowi sama Pak Sandi, betul. Maka Maratua itu akan menjadi Labuan Bajo. Insya Allah ya. Targetnya seperti itu dari kita bermain. Kerja keras Bu Yuli. Kerja keras Yuli. Yuli kerja keras. Karena di pundak Anda adalah kasih promosi yang ada di kantor penghubung. Kalau Yuli tidak mampu, mundur aja jadi kasih. Mundur aja. Ini lagi usaha Bu, digital semua. Ya, harus digital. Bu Yuli, di sini ada Pak Heri, nanti kan kolaborasi, ada teman-teman dari Kominfo juga, kolaborasilah sesuai dengan saran dari Bu Mai tadi. Iya, harus ada namanya kerjasama. Iya. Kita ini di Kaltim ini harus keroyokan. Kalau tidak kerjasama, tidak akan tercapai. Betul. Tidak akan. Misalnya pariwisata sendiri, Kominfo sendiri, jangan.
Kalau perlu kolaborasi dengan kementerian. Iya. Kebetulan Pak Sandi ini orangnya berduit, ya. Jadi kita bagaimana melobi Sidin supaya bisa datang kemana tua, ke Derawan, kemana-mana. Pokoknya yang ada di Kaltim tadi. Siapa tahu beliau mencetuskan ide inovasi lain lagi. Orang kan inovasi kata Ibu tadi. Kan inovasi, berpikir kreatif. Bagaimana salah satu pariwisata yang ada di Kaniungan, di mana lagi di Berau, di mana lagi yang kira-kira nanti bisa di-endorse oleh menteri, itu menjadi tujuan wisata. Tujuan. Betul. Maaf ya, kemarin seperti Pak Sandi ke Bali, ya kan? Ada sih biasalah namanya masyarakat, masalah kultur orang budaya di sana itu dilarang, itu kan sebenarnya kan nggak boleh sebenarnya, tapi sudah clear saya lihat itu karena memang kita di pariwisata itu memang tidak boleh menyinggung perasaan kultur, budaya, agama, apalagi agama itu tabu sekali. Jadi orang-orang yang di pariwisata public speakingnya harus bagus karena dia juru promosi. Seperti Yuli, saya harapkan Yuli harus menguasai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ilmu public speakingnya juga. Ilmu public speaking juga harus bagaimana melobi orang kementerian supaya mau datang ke Kaltim. Penampilan, performance itu juga menentukan. Betul. Bagaimana kita mau menarik investor kalau kita tidak bisa bahasa Inggris? Kalau kita tidak bisa bicara, kalau kita tidak performance, kita tidak bisa tampil dengan baik. Tidak perlu baju mahal, murah tapi rapi. Nah, gitu loh. Thank you, Maya. Nggak terasa sudah jam 9? 1 jam hanya berkesahan masalah Maratua aja. Belum yang lain? Kayaknya untuk Maratua kita cut dulu. Yang lain aja lagi. Kita akan berbicara ke topik lainnya ya, seputar pengalaman Bu Mei ketika di birokrasi. Berapa tahun Bu Mei total di birokrasi, Bu Mei? Sekitar 38 tahun. 38 tahun ya, dengan berbagai macam OPD atau SKPD yang pernah digelutinya. Nah, ini seperti apa Bu Mei menghandle berpikir kreatif dan inovatif di masing-masing OPD? Tentunya pasti berbeda-beda nih karakteristik di OPD. Silakan Bu Mei. Iya. Memang saya saya berangkat dari honor ya. Saya dulu honor di Bapeda. Nah, disitulah saya digodok oleh Pak Darsono namanya, Sudarsono Soekardi. Jadi angkatan saya itu Pak Sabani, Pak Fatul, Pak siapa lagi dia? Pak Abu, Pak Iwan, Pak Jerin, ada Bu Susi ceweknya. Ceweknya cuma 2, saya dengan Bu Susi. Yang lainnya semua laki-laki. Tapi sekarang semuanya jadi pimpinan. Amin. Dari 20 tenaga muda sarjana itu yang digodok oleh Pak Darsono itu jadi semua. Nah, saya kepengen Ketua Bapeda sekarang juga memagangkan sarjana-sarjana yang bisa digodok menjadi pemimpin. Di kader, Bu. Di kader gitu loh. Jadi kitanya kehilangan kader. Begitu habis tidak ada lagi yang ini ya. Tidak ada lagi kader. Nah ini jadi kita kesulitan. Seperti terputus kamu. Terputus. Padahal waktu itu saya di Bapeda itu dari 20 tenaga sarjana itu dikader oleh Pak Darsono Soekardi namanya ketua Bapeda itu. Yang 20 orang tadi. Bayangkan saya itu waktu Pak Darsono itu presentasi di Kaltim di PT Pupuk Kaltim. Gawian saya itu ini aja membuka-buka apa dulu Bahari? OHP. Overhead. Nah, membuka dulu overhead lah. Jadi saya diajak oleh Pak Darsono ke Pupuk Kaltim, beliau presentasi. Gawian saya itu dulu membuka transparan Bahari. Besepidol. Nah, itu dulu akun aja. Walaupun saya kada berhonor tidak apa-apa, tapi senang. Jadi bekerja tuh senang dulu, happy dulu. Nah, jadi karena saya senang, akhirnya saya cinta dengan pekerjaan. Nah, begitu saya cinta dengan pekerjaan, saya tuh disuruhlah menjadi MC waktu itu. Pas rapat koordinasi pembangunan. Jadi saya ini biasalah kan jadi MC. Hadirin yang terhormat, acara rapat koordinasi apa dulu arah Korbang Bahari itu, rapat koordinasi pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur segera dimulai.
di situ ada Pak Ardan. Iya. Ardan itu kan gubernur tuh. Iya. Nah, jadi Jan Pak Ardan siapa itulah Jan? MC-nya. MC-nya itu. Iya. Nah, padahal saya itu kan baru setahun saya tuh Iya. digodok itu. Belum selesai saya. Belum selesai. Akhirnya kata Pak Ardan, itu yang suara bagus tadi aku tarik ke protokol. Nah, disitulah saya digodok lagi kan. Nah, disitulah saya berpikir kreatif bagaimana menjadi seorang protokol yang baik. Membawa baki, Pak Fitri. Jadi setiap pelantikan bawa baki. Membawa baki. Jadi lo. Tapi saya lakoni. Akhirnya setahun saya di protokol itu sudah jadi kasih coba. Iya. Saya diangkat langsung jadi kepala seksi Kasubag Tamu. Jadi ngurusi tamu aja gawian. Setiap tamu datang urusan saya. Nah, disitulah saya menggunakan otak saya untuk berpikir bagaimana kreatif saya. Begitu saya mendampingi tamu, disitulah saya belajar. Tamu itu kan nggak sembarang tamu kan, kalau di Pemda menteri semua. Menteri semua. Itu si Arif tuh tahu tuh. Yuli juga tahu tuh. Yang di penghubung tuh tahu sudah. Karena dia menghubung pasti menelpon ke kami, Kasubag Tamu. Ayo protokol, ini ada menteri datang. Nah, itu kan koordinasinya kan dari kantor penghubung. Kalau kita tidak dapat dari kantor penghubung, mana kita tahu menteri datang kan? Nah, ada juga yang langsung. Nah, karena di situ saya Kasubag Tamu dan di situ menteri yang saya layani, disitulah cara saya berpikir bagaimana melobi. Disitulah ilmu saya, komunikasi, ilmu melobi. Disitulah lobby saya. Ternyata itulah yang membuat saya naiknya step by step. Akhirnya saya menjadi kepala protokol, ya kan? Tadinya kan kasih nih. Jadi jar Pak Ardan naik nyawa jadi kabak. Terkajut saya kan. Saya bilang, ulun ini bini Pak Karena ada bini-bini, pokoknya ikan bisa, harus bisa. Nah, disitulah hebatnya gubernur mengangkat saya menjadi kepala protokol. Itu 2 periode. 2 periode maksud saya 2 periode Pak Ardan. Jadi Pak Ardan itu 5 tahun habis tambahan setahun 10. Mau tanya kan? Ya. Pak Denny. Siapa? Iya Pak. Iya Bu. Sebelum tanya ya, Pak Denny, saya tadi ingin menyimpulkan ada 3 kata kunci. Yang nomor 1 kaderisasi, nomor 2 senangi pekerjaan, akhirnya mencintai pekerjaan. Kemudian dengan dari bawah kita harus akhirnya bisa memiliki kompetensi, kemampuan. Ya, silakan Pak Denny. Ya, ini sekedar masukan mungkin Bu. Pak Denny dari saya sempat 2 kali. Ya, Pak Denny ya. Iya Pak. Saya di Dinas Kehutanan, sempat 2 kali ke Maratua tahun 2020. Cuma masukan saran Bu. Oke, silakan. Boleh. Yang setahu kita di sekitar Maratua sampai Derawan masih mengarak pengobohan ikan. Ini masyarakat masih banyak mencari ikan dengan cara mengebom. Mungkin bisa diambil langkah atau masukkan ke Bapak Gubernur gimana penanganannya. Terima kasih Pak Denny ya. Singkat silakan boleh. Itu siapa tadi Pak Denny? Pak Denny dari Dishub. Sudah Pak Denny, artinya kami sudah menginventarisir semua permasalahan yang ada di Maratua. Dan itu sudah kita laporkan juga dengan Pak Gubernur. Artinya kata Pak Gubernur, sepanjang itu bisa dikomunikasikan dengan Bupati, kedua tuh kayak bening sanak. Saking saringnya, saking seringnya ke Maratua itu lah. Jadi sepertinya si camat itu seperti adik saya sudah. Saya kemarin 2019 ke sana ketemu dengan Pak Camat. Ya, jadi camat ini merupakan ujung tombak saya untuk komunikasi. Iya, betul. Jadi apapun yang saya lakukan, saya selalu lihat camat. Iya. Karena mulut camat dipegang, dikasih dengan baik dengan Pak Camat. Jadi kalau misalnya saya ke Berau, Pak Camat, Ikam aku terus ke Maratua, Ikam aja yang kesini. Gitu aja.
Oke ya, para tua, kita sudahi ya. Ini yang lain. Silakan kawan-kawan, ini kita berbicara, ini Bu Mai langsung nyamber langsung ke humas nih. Ada kawan-kawan dari humas protokol kan di sini, kawan-kawan. Silakan jika Anda ingin bertanya langsung. Off dulu, belum ada ya. Belum ada. Nah, selain humas protokol, ini sudah baru humas. Enggak, saya tadi baru protokol loh. Iya, protokol baru protokol, belum humas saya. Silakan yang lain Bu, pengalaman yang lain. Silakan. Jadi setelah saya di protokol 10 tahun ya, dan pimpinan ya. Jadi enak aja Pak Suwarna tuh ngomong Pak Fitri. Dia bilang gini, Meme, kamu pindah ya ke humas. Enak aja dia. Ada gitu aja. Terus saya bilang, kenapa Bapak pindah saya? Anu Jar, sudah 10 tahun di protokol. Sudah kelawasan. Kelawasan. Nanti kalau kamu enggak pindah, karir kamu nanti mandek. Betul. Bujur juga kan saya kan? Oke Pak Suwarna. Dulu tuh komunikasi saya dengan pimpinan tuh ya begitu. Oke, kalau sekarang kan jarang-jarang kan ada yang mau berkomunikasi dengan gubernur gitu kan. Pak Suwarna kan tentara kan? Jadi saya bilang, Pak Warna, saya bilang, karena Bapak yang perintah saya untuk di humas, siap laksanakan. Siap, mau tidak mau. Mau tidak mau. Pindahlah saya di humas menjadi Kasubag, humas dan apa namanya yang berparak dengan wartawan nah. Pemberitaan. Jadi ngurusi wartawan aja saya Pak Fitri. Akhirnya berpikir kreatif saya bagaimana wartawan ini supaya saya bisa kendalikan. Saya buat ruangan seperti Pak Fitri ini. Di sinilah wartawan berkumpul. Setiap hari itu minum kopi dengan makan snack nih. Makan snack nih. Pagi-pagi itu, Assalamualaikum, jar wartawan. Masuk ke ruangan, saya bilang. Konferensi lah jadi semacam konferensi. Apa namanya, saya tuh bertemu dengan wartawan. Jadi wartawan itu saya kendalikan. Jadi kalau dulu saya kendalikan wartawan. Kalau sekarang wartawan yang kendalikan humas. Kalau saya lihat, kalau dulu saya kendalikan, jangan ikam tulis. Kalau ikam tulis, ikam terus lagi masuk dalam ruangan. Ya gitu. Iya. Jadi cara mengendalikan wartawan pun saya sudah hafal. Saya bilang, Anda nulis, Anda keluar dari ruangan ini. Ada seninya ya Bu ya. Jadi ada seni. Jadi memimpin jadi pemimpin. Iya. Karena memimpin itu harus ada seni. Seni bagaimana berkomunikasi. Seni bagaimana bicara dengan sopan, bicara dengan humanis, dengan wartawan itu kan semacam yang tidak bisa dikalahkan. Ada caranya. Ya dengan bujukan. Wartawan kan matinya diminum aja. Minum sama honor. Oke. Jadi dulu sejahtera kalau wartawan sama saya mah sejahtera. Zaman dulu. Zaman dulu. Karena saya berpikir kreatif. Kuncinya wartawan dimakan, minum dan honor. Iya. Sudah selesai mereka itu. Apa kata saya? Yang sulit dengan seni pendekatan. Oke. Dengan komunikasi yang baik dan pendekatannya juga humanis. Rasa kemanusiaannya ada. Artinya gini, ikam ini kulihat baju tidak ada bergosoknya. Bu pesan saya dalam memimpin bisa mengendalikan orang lain. Ingat ya kawan-kawan, kita berada di Diklat Tim ya. Definisi dari leadership itu how to influence, bagaimana bisa mempengaruhi orang lain. Yang kita pelajari dari Bu Mai kali ini adalah bagaimana cara kita mempengaruhi orang lain. Ya, seni mengendalikannya. Mohon dicatat, nanti jadikan resume, bisa kata kuncinya sudah saya banyak nih saya catat. Kawan-kawan pasti banyak juga mencatat. Tolong admin digeser layar
Belum ada pertanyaan? Raise hand. Belum ada ya. Hana ada ke situ Hana. Hana mana Bu? Hana Iriani. Hana Iriani adakah di sini peserta? Ada Bu Hana ikut sini Bu. Bu Siti. Ya Pak. Izin Pak bertanya. Oh, 3 kali ini. 3 kali di PIM 3 kali. Ini P4 ya. Tolong admin dia di PIM 3. Di PIM 3 lagi jalan ini Bu. Di kelas sebelah lagi jalan. Oh. Virtual juga. Oh gitu. Enggak, ini P4 ya. Ini P4. Jadi karena tidak boleh kita membuka 8 kelas daftar. Admin mohon dibuka fasilitas chat. Saya mau baca kalau ada pertanyaan dari chat dari peserta. Ini izin ke belakang semua ini. Izin ke belakang ke toilet Bu. Jadi kalau ke toilet kami wajibkan mereka. Ada Pak Aspiandi. Oke, baik, belum ada pertanyaan. Ya. Pak. Ada Pak Aspiandi. Ada Pak Aspiandi Pak. Ya, Pak Aspiandi itu bertanya. Dari Pak Aspiandi silakan nama dan instansi. Baik, terima kasih Pak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Ibunda Meliana, Bu Mel. Ini datang mana nih? Aspiandi instansi dari Saya dari Balit Bangda, Pak. Mungkin lebih dikenal dengan Mas Fani kalau di Bapeda dulu. Oh, Balit Bangda. Ini Fani kan? Siapa namanya? Iya. Aspiandi. Aspiandi. Halo. Aspiandi apa siapa nih? Aspiandi atau Fandi? Panggilan yang sehari-hari. Cek sound. Baguskah suara Paspi? Ya, terdengar Pak. Ya. Tolong lanjutkan Paspi. Peserta yang lain, apakah suara kami bagus? Putus-putus Pak. Apakah kami dari studio ataukah dari cek sound, cek. Putus-putus Pak. Putus-putus Pak. Dari kita dari studio Pak. Dari studio. Tempat saya juga putus Pak. Dari studio rupanya. Juri. Tolong kawan-kawan panitia dibenahi jaringan. Cek sound. Apakah sudah bagus nih, Pak Heri? Sudah bagus Pak. Masih putus-putus. Sudah bagus kan suara kami? Putus-putus masih kah? Masih putus-putus Pak. Fitri. Putus-putus dikit Pak. Masih Balikpapan hujan. Oke, silakan lontarkan saja pertanyaan. Nanti kami akan coba menangkap pertanyaannya. Silakan Pak Aspiandi. Ya, baik Pak. Pak Aspiandi silakan berbicara saja. Terdengar bagus kalau Pak Aspiandi. Siap. Baik, ini kan kita masuk dalam mata pelajaran berpikir. Saya boleh kembali lagi tentang maratua. Mungkin saya juga termasuk dari teman-teman di PKP yang pernah ke maratua, Bu. Cuman walaupun memang maratuanya versi perjalanan dinas sesuai dengan tugas yang sudah diberikan pimpinan. Nah, saat itu juga sempat terpikir oleh kami bagaimana setelah kami melakukan perjalanan dinas ini pulang bisa membawa keluarga untuk merasakan bagaimana bisa pegang penyu, bisa menyelam melihat ubur-ubur lah, seperti itu. Tapi kembali hal yang menjadi kendala yang masih coba diatasi sampai hari ini adalah biaya, Bu. Maksudnya paket biaya perjalanan memang banyak tawarannya di website untuk bisa ke sana, tapi di saat biaya itu dibenturkan dengan jumlah anggota yang akan dibawa ke sana, kemudian sudah menjadi pertimbangan keluarga. Beberapa orang mungkin berpikir mending ke Bali saja, seperti itu kan. Nah, berarti faktor penarik dari maratua sudah kita upayakan, hanya tinggal membuat faktor pendorong dari setiap orang di Kaltim saja sendiri untuk
merasa bersyukur bahwa ternyata kita punya daerah tujuan wisata yang seperti Bali. Nah, apakah ada inovasi yang bisa kita pikirkan bersama terkait biaya ini, Bu? Apakah dari Dinas Perhubungan akan melakukan inovasi subsidi? Setelah itu baru teman-teman dari Banhub, dari Dinas Pariwisata mulai gencar lagi nih promosi. Jadi yang saya bayang adalah setelah promosi sudah sampai ke kami klik di website bagaimana menuju ke Maratua, dan kita lihat biaya, oh nggak masalah nih kita bisa bawa keluarga ke sana. Nah itu mungkin Bu yang sempat terpikir oleh kami yang sudah pernah ke Maratua. Ya. Baik. Makasih Pak Aspandi, Mas Pandi. Suara kami terdengar sudah bagus apa? Suara kami masih bagus, sudah bagus apa masih terputus-putus? Bagus, Pak. Bagus. Silakan Bu Mai tentang inovasi di sektor biaya Maratua. Iya, memang mahal ya. Saya sudah katakan tadi memang mahal. Memang tadinya kita kan ada kerjasama dengan negara pertama, mereka itu akan overload di sana. Jadi di Sisel itu dia 11-12 saja dengan Maratua. Tapi rencananya di dalam MOU itu nanti Sisel akan mentransfer turisnya. Jadi ini overload nih. Karena rencana dari negara Sisel akan melimpahkan, mentransfer yang overload di negara Sisel tadi larinya ke Maratua. Itu satu. Kenapa mahal? Loh ini kan kalau perputaran dolar kan berarti kan dia mengikuti model-model seperti di negara Sisel. Karena ada MOU tadi. Nah, turis domestik memang mahal. Tapi bagi negara Seychelles, negara Maldives yang akan ke Maratua, dianggap kecil. Kalau murah Bu ya. Murah. Nah, ini saya bisa katakan ini kita menyasarnya ke turis asing ketimbang domestik. Iya. Jadi memang waktu itu ada MOU-nya tuh banyak yang transferan dari dari Sisel yang overload tadi, dia pindah ke Maratua dengan rate yang sama dengan di Sisel. Berarti kan? Nah, tapi bagi domestik memang mahal. Bagi Sisel murah ya, menurut dia ya, dia murah. Memang ini kita ya ini yang perlu kita duduk bersama dengan misalnya mungkin dengan Departemen Perhubungan, dengan Dispenda, ya kan? Dengan pemilik resortnya, atau dengan pemilik resort. Kalau kita turis domestik dikasih harga murah. Iya. Nah ini yang belum kami bicara domestik ke sana. Iya betul. Jadi bagaimana dia bisa menurunkan kalau domestik itu harga domestik. Kalau ada dari negara Sisel yang datang, dari Maldives datang, pakai aja harga itu. Jadi ada dua harga lah gitu. Nah ini yang belum kami bicarakan. Kemungkinan dalam tahun ini akan kami bicarakan dengan dari Sisel karena tinggi kan, dolar kan. Iya betul. Nah tentunya kan, loh ini kan punya kita juga nih. Kita kan kepengen juga ke sana. Nah tentunya kita harus bisa memfasilitasi nantinya dan mengkoordinasikan dengan pimpinan resort. Jadi turis asing kita akomodasi juga, kemudian yang domestik komunikasi. Kalau tidak ada yang memfasilitasi, tidak akan terjadi. Jadi perlunya
koordinasi dan komunikasi. Oke, ya. Ini kuncinya ya, kawan-kawan peserta Pak Asfiandi ya. Siap, Pak Asfiandi, oke Pak Asfiandi. Oke, terima kasih Pak Fitri, Bu Mei. Siap, Pak. Oke ya. Oke, terima kasih Pak Fitri, Bu Mei. Atau satu lagi, Bu Mei, ini waktu kita tinggal 36 menit ya. Ya. Tadi kan saya sudah bicara masalah humas ya. Nah, sekarang yang lain dong Bu. Saya habis di humas. Ya. Saya lari ke Badan Diklat. Ya. Nah, itu pun saya diperintah oleh Pak Suwarna. Dia bilang gini, Mei katanya, kamu pindah ke Bidang, maka terjadilah Diklat PIM tingkat 2. Ya. Nah, begitu saya kolaborasi dengan LAN, begitu saya sudah membuat angkatan Diklat PIM 2 itu menjadi 2 angkatan sampai 3 angkatan. Tiba-tiba saya yang ditariknya menjadi kepala. Loh, saya langsung dicocok jadi kepala LAN. Loh, saya ini masih 3B loh Pak, saya bilang gitu kan. Eselon saya kan masih 3B. Bayangkan loncat ke 2A. Satu-satunya saya yang loncat dari 3B ke 2A. Gila nggak itu? Kalau menurut saya gila itu. Nggak ada di provinsi yang berani pindah dari. Gila nggak? Artinya apa? Masih Pak Suwarna. Masih Pak Suwarna. Jadi saya bilang, Pak Suwarna, kalau Bapak tidak lolos butuh, namanya lolos butuh pangkesahnya itu. Artinya lolos butuh itu artinya waktu itu jangan Pak Teteng. Menghadaplah saya sama Pak Teteng. Saya bilang sama Pak Teteng, sama Pak Ibnu, Pak, dulu ini ada tawaran. Apa aja Pak Teteng? Jalani aja. Nah, dulu nyaman tuh dulu tuh. Nyaman dulu tuh pegawai. Upati aja. Ikan kelan berarti kan dapat 2A kalau. Artinya ikan harat itu. Dari 3B loncat ke 2A. Oke. Saya bilang tek dengan berjalannya waktu Diklat PIM 2, Diklat PIM Prajabatan di LAN. Ya kan? Saya akomodir semua kabupaten larinya ke LAN. Sampai marah kan Badan Diklat sama saya. Kenapa tuh Bu Mei ngambil kabupaten kota? Loh, ini kan ranah saya kan seluruh Kalimantan. Iya kan? Suka-suka saya dong. Saya jadi kepala di situ. Lobby itu. Nah sekarang kan Widya Suara seperti Fitri kan sekarang bisa mengajar di LAN. Nah, berarti kan berkat apa? Alhamdulillah. Fitri kan saya bilang kamu jadi Widya Suara aja cocok. Gak usah jadi gak usah jadi struktural, kan cocoknya fungsional. Sebab fungsional tuh ininya tinggi, grade-nya tinggi, ya kan? Nah, sekarang pernah jadi bupati kan? Ya kan? Oke, silakan kalau ada pertanyaan kawan-kawan ya. Inovasinya yang belum pernah ada dilakukan di Badan Diklat, yang dulu tidak ada PIM 2, kemudian ada PIM 2, jadi program. Jadi yang disasar Bu Mei ini adalah programnya. Dan ini inovasi yang belum ada. Yang belum ada menjadi ada. Alalan Samarinda. Dan saya tidak berpikir, yang penting saya lapor. Laporlah ke gubernur, laporlah ke Pak Teteng, laporlah ke Pak Ibnu. Pak Ibnu hampir sempat bilang, kata Pak Ibnu, wah kalau ikan ditarik LAN siapa pulang? Mahan manahodai Diklat ya. Terus apa jawab saya? Banyak aja Pak banyak itu, anak buah minta-minta semua, saya bilang itu. Bujur ajarnya banyak yang jadi sekretaris, banyak Bu Ernawati, Bu Erna segala kan, sekader banyak lah kader saya tinggal.
Oke, setelah diklat tuh. Ya, setelah diklat, habis itu setelah lan. Hilang. Ya. 8 tahun kan saya. Ya. 8 tahun lebih. Karena saya membangun itu mulai dari nol. Dari nol. Nggak gampang itu. Ya. Dan itu dana terbangun itulah. Iya, iya. Dan harus diresmikan oleh Menteri Menteri Menpan. Coba lapor lagi gubernurnya Pak Awang. Nah, jadi Pak Awang ini saya lapori, Pak, ini mau peresmian gedung LAN. Terkajut Sidin kalau melihat ruangan teaternya bagus, ruangan untuk diklatbin bagus, ya. Dengan 40 miliar itu. Bayangkan sampai sekarang megahnya itu. Berdiri. Betul. Dan itu menguasai 4 Kalimantan. Kaltim, Kalsel, Kalteng, Kalbar, Kaltara. Ayo, 5 coba. Sekarang semuanya di sana. Jadi saya sekarang tinggal menikmati aja. Anak buah saya yang dulu saya bina tuh sekarang sudah jadi bos-bos. Bahkan sekarang ada jadi deputi pemimpin. Ya, saya kader itu tadi. Ya, jadi kalau membangun LAN itu berdarah-darah, tahu lah berdarah-darah. Iya. Artinya berjuang. Itu APBN. Tahu seorang kan kalau duit APBN itu kecil. Nah, tapi saya happy. Yang penting saya happy. Jadi bekerja itu ikhlas, tulus, dan happy. Jadi nyaman. Tidak ada dusta di antara kita. Bekerja dengan rasa yang ikhlas, tulus, dan happy menurut Bu Mai. Ya. Ada pertanyaan silahkan kawan-kawan. Sudah kan tadi dulu, sampai di ya? LAN. Oke, dari LAN. Lanjut tuh. Nah, tiba-tiba saya setelah 8 tahun di LAN itu, saya ini tidak tahu, Bu Pak Fitri, saya ini mau kemana. Dalam hati saya, kan panjang nih hasilnya. Iya, betul. Saya kada hendak jual beli. Iya Pak, siap. Awak kutarik ke Pemda menjadi asisten 3. Terus saya bilang sama Pak Awang, ulun dites ke Pak. Itu aja tanya dulu. Kadusah, empai aku lantik awak. Loh, kan saya belum lapor dengan kepala LAN. Terus ganti saya siapa? Oh, urus. Satu harinya mau urus Pak. Saya terbang ke LAN belum cukup pakatnya Pak. Saya bilang apa? PLH kan aja. Habis PLH, PLT. Sampai menunggu pangkat Mariman itu cukup. Saya sudah duduk di asisten 3. Nah, disitulah ada inovasi yang tadinya tidak ada reception, yang saya yang saya garap kantor gubernur itu dulu WC-nya Pak. Dengan saya melihatnya ukuran kita bekerja. Kalau WC bersih berarti yang di dalamnya itu nyaman semuaan begawi. Itu dulu satu. Kedua, harus ada reception saya buat di kantor gubernur itu. Harus ada bank, kas, bank BPD. Karena supaya pegawai belanja kada jauh. Yang ada keluar pula. Ya, jadi Indomaret saya buat. Habis itu saya ngomong lagi sama Pak Awang, drive thru untuk ATM. Jadi jangan Pak Awang, mana tanahnya? Tanah yang dihiga tuh aja Pak. Kita potong tuh lamin etam. Itu ide Bu Mai juga. Iya. Jadi ada namanya drive thru untuk ATM. Saya melihat daripada numpuk-numpuk di kantor pusat, saya lobby kepala bank, itu ada ruangan di lantai 2 tuh ulah di situ kas kecil. Akhirnya SP2D seluruh OPD semua di situ. Kada lagi ke bank. Nyaman kalau. Betul. Nah, jadi apa? Mendekatkan birokrasi, jangan terlalu banyak keluar. Ini pelayanan nih Bu. Ini pelayanan masalahnya. Masalahnya kita nih pelayanan. Terus membenahi kantin, kejujuran. Jadi kalau makan di kantin harus jujur.
Bayar situ. Kalau kada bayar berdosa kan. Nah, kantin lagi dibenahi. Jadi banyak sekali di kata gubernur itu yang saya benahi. Itu baru fasilitas. Belum lagi otaknya, mindsetnya. Binanya macam-macam, pegawai bina berselingkuh, pecat. Oh iya. Iya, saya enggak main-main. Ada yang macam-macam korupsi, langsung pindahkan. Jadi saya melihat, oh ini yang korupsi, oh ini yang berselingkuh, oh ini yang main-main. Tahu semua saya sudah. Jadi kalau yang dipecat, ya mohon maaf aja. Karena memang itu kebijakan. Kalau kada dipecat, kada jarak. Paham lah? Nah, jadi memang saya agak berani di dalam birokrasi. Kalau salah waktu saya jadi sekda kemarin, banyak yang tidak hormat, apa namanya? Dipecat dengan tidak hormat. Ada yang berbini dua. Yang berbini dua, kada ada ampun, langsung biarnya menangis. Biarkan menangis, tetap kami pecat dengan tidak hormat karena hanya berbini. Kuncinya berani. Berani. Kalau kada berani, kada kawa. Berani. Jadi kalau menjadi pemimpin itu memang kita harus jujur dulu. Berani. Nah itu. Karena kita manu resiko. Ada Bang, misalnya Bapak Jakat lah. Tiba-tiba Pak Awang tuh ingat tuh Maya masih baik. Di mana Pak baiknya? Pian melihatnya di mana? Ini nah. Bukti tertulis. Ini bukti tertulis siapa? Anak apa Pian? Itu harus berani kita dengan Pak Awang. Anu Maya ini mana bisa Pak? Kalau kayak itu Pian yang menyalahi. Kalau kayak itu ulun aja nang mundur. Doa nih Pak Awang, jangan awak jangan mundur. Nah itu. Jadi saya gitu. Jadi kalau Pak Awang bina macam-macam, saya aja mundur Pak. Kenapa Pak Jo saya nih? Yang penting saya WTP. Nah itu. Saya ada prinsip Bu Mai yang harus dipegang. Bu Mai punya prinsip. Peraturan. Aturan. Jadi aturan itu harus dijalankan. Ya kan? Iya. Nah, ini sedikit lagi nih supaya nanti sampai Pak Islan menyerahkan pensiun yang husnul hatimah Jasiden, ya kan? Tapi karena dulu ini masih di Pak Awang kan. Nah, jadi soal birokrasi. Jadi menghadapi birokrasi ini memang tidak gampang. Ada seni. Nah, seni. Ada yang menangis Pak Fitri. Ulun Pang Bu. Pindahkan Pang ulun nih Bu. Ada juga. Jadi bertumpuk aja di belakang meja nih. Tumpuki aja. Ambil aja. Saya kan orangnya enggak pernah menolak. Itu nanti aja ada baper cakap saya bilang. Jadi orang menjulung apa namanya? CV. Saya tumpuk aja situ nah. Karena di baper jakat baru dibawa. Lihat lagi sesuai dengan urutan kepangkatan, bukan urutan kekawalan loh ya. Tapi urutan kepangkatan. Jadi kalau injak kompeten sesuai dengan syarat, naikinya. Naik. Nah, ada pulang karena misalnya menyeletuk kalau di dalam baper jakat tuh. Inya nih ini japinanya berbini dua. Mana buktinya? Jadi jangan pendar aja, harus ada bukti. Paling minim kejaksaan tuh bukti itu harus 2 yang harus kita punya bukti itu. Nah, jadi Pak Fitri, maaf aja lah, saya memang resiko yang mereka diberhentikan dengan tidak hormat itu, baik itu kawal maupun kenalan maupun bekas anak buah yang pernah di Hukdis, saya minta maaf. Saya bilang Hukdis ini berlaku untuk Anda, tapi saya minta maaf, saya minta ampun karena ini aturan. Menangisnya. Pian berani mengambil resiko. Iya. Kawan-kawan peserta catat kata kunci resiko, ya, manajemen resiko. Karena kita harus berani dan mengambil resikonya. Iya. Lanjut Bu. Resiko tadi adalah saya mundur, saya bilang. Tapi kan pimpinan nggak mau saya mundur. Mana maunya mundur? Siapa nggak duhijan? Apa mau mundur? Kalau mundur siapa nggak duhi nih? Nah, mungkin diperlukan yang tegas, berani, dan orang yang berani mengambil satu resiko. Oke? Nah, sudahlah saya di asisten 3. Ya. Datanglah Pak Awang ini pulang menelpon saya. Nyemen telepon aja, Pita. Mai, awak empai tanggal 24 awak cari baju putih, awak dilantik menjadi PJ Wali Kota. Dengan berjalan waktu, dibarilah 5 bulan kalau di sana. Kada ada duitnya, Pit. Habis di Kota Madya.
Bingung saya, tapi karena dalam hati saya ada duit, nggak ada, yang penting begawi kan. Apa yang Ibu lakukan? Tidak ada duit tapi bisa inovasi di Pemkot. Karena saya pikir tadi semua harus jalan. Iya, semua harus jalan. Semua harus jalan. Jadi yang pertama kali waktu saya di Pemkot adalah apel dulu. Apel dulu saya rapikan. Setelah apel, saya sidak ke seluruh OPD. Seluruh OPD, terutama OPD pelayanan, PTSP. Yang kedua, Capil. Ketiga, rumah sakit. Keempat, puskesmas. Sampai bantal yang buruk di puskesmas itu saya yang menukarnya. Saking hendaknya puskesmas itu bagus. Apa? Betahimanan. Saya bilang ini puskesmas apa ini? Bantalnya Betahimanan. Iya. Masa nggak ada duit? Apa? Semua alasannya nggak ada uang. Apa saya bilang? Karena isuk bantal ku bawakan. Ku bawakan bujur sudah dengan anunya, dengan sarung bantalnya. Apa sih susahnya? Masa susah sih mengganti bantal sebiji aja? Karena pelayanan itu langsung berhadapan dengan masyarakat. Karena pelayanan ini kepada masyarakat. Kita sebagai pemimpin puskesmas harus berani berkorban. Iya. Jangan mikirkan duit aja. Ingat loh, kita ini kalau kita kadang melayani masyarakat berdosa loh, saya bilang. Baik, Bu Mai, saya potong, maaf. Kawan-kawan peserta, saya mengingatkan kembali di dalam kurikulum PKP 04 ini kita ada materi kepala kepemimpinan pelayanan, ya. Yang diungkapkan oleh Bu Mai tadi, ini adalah salah satu nanti kawan-kawan semua peserta dapatkan kepemimpinan pelayanan. Setelah minggu pertama, minggu kedua nanti masuk, agendanya adalah kepemimpinan pelayanan dengan kalau tidak salah ada 3 atau 4 mata diklat. Semuanya itu terkonek dengan kepemimpinan pelayanan yang Bu Mai tadi sudah jelaskan ya kawan-kawan peserta. Masuk di puskesmas tadi. Puskesmas. Satu kata kunci, berani berkorban. Ya, jangan hanya memikirkan duit saja atau uang saja atau tidak ada anggaran, tapi bagaimana kita seorang pemimpinan itu pemimpin bisa sodakoh, kemudian berani merubah keadaan. Meskipun tidak ada anggaran, caranya nanti Bu Mai akan bercerita lagi ya. Lanjut Bu Mai, sebentar ada pertanyaan. Waktu kita tinggal 19 menit, masih ada 19 menit. Masih banyak. Ada pertanyaan dulu? Pas dulu ya. Silakan Bu Mai, lanjut Bu Mai. Ya lagi asik kali ya. Asik. Memang asik sih kalau menurut saya. Nah, setelah saya di wali kota, karena suka jalan ya Pak Bin, saya menemukan namanya ex-Gapatar. Ex-Gapatar itu saya pulangkan Pak Fitri. Ini yang paling banyak di Tanah Merah. Tanah Merah. Kutai Barat juga banyak. Nah, di Tanah Merah paling banyak. Jadi saya temukan itu di Tanah Merah. Akhirnya saya satu-satunya yang berani mengambil resiko. Saya bilang sama mereka, saya kasih waktu. Saya waktu itu membawa Dandim dengan Kapolres. 2 tuh saya bawa. Termasuk asisten Pak Ridwan Tasa saya bawa, Humas saya bawa, wartawan saya bawa semua. Nah, saya tuh Pak Fitri pakai sepatu bot sampai terjerungkup di situ karena licak kan, licak kan. Ya, tapi saya happy aja yang saya selalu kemana itu yang penting happy dulu ya. Jadi saya bilang sama Pak Kapolres jangan tinggalin saya loh Pak. Kalau Bapak tinggalin saya nanti saya ditangkap sama orang-orang itu. Enggak apa-apa Bu, katanya tenang aja, kami selalu ada di belakang Ibu, katanya. Jadi saya dulu kompak dengan namanya Muspida dulu ya, Forkompinda ya. Jadi saya kompak banget dengan Forkompinda itu. Saya selalu berkoordinasi dengan Kapolres, dengan Dandim, apapun yang terjadi di Kota Samarinda itu saya selalu berkoordinasi dan berkomunikasi. Kadang-kadang saya ngopi-ngopi sama nongki-nongki sama mereka itu, tapi dalam rangka untuk mengakrabkan gitu supaya nanti di satu saat ada permasalahan saya tinggal telepon aja. Jadi waktu ada Gapatar, saya bilang gini, Pak Kapolres sama Pak Dandim ikut saya, termasuk Ketua DPR-nya waktu itu. Kalau nggak salah Pak Siswadi. Jadi jadi Pak Siswadi damping saya dengan Pak Ridwan Tasa, wartawan, protokol, soalnya banyak. Anggaplah di sana tuh kita nih hendak mengeksekusi. Jadi saya kan perempuan ya, jadi keibuan saya kan saya gunakan. Para ex-Gapatar itu kan ada juga wanita, ada juga laki-laki. Yang laki-laki itu diurus oleh Pak Dandim sama Pak Kapolres kan. Tapi ibu-ibunya saya ngurus. Jadi saya bilang Bu,
Ibu ini sudah lamakah di sini? Berapa lama sudah di sini? Ngapain aja Ibu di sini? Nah, ini komunikasi itu jalan terus kan? Terus kata saya, sekalinya Pak Fitri, saya temukan beliau itu dokter, ibu-ibu itu. Ada dokter. Bukan orang sembarangan Bu ya. Ternyata intelektualnya semua ada di situ. Nah, saya tanya, lucunya, Pak, Bu, saya bilang, Ibu tidurnya di mana? Sekalinya mereka tuh tidur di barak. Iya. Lucu Pak, agak sedikit bebas. Jadi laki-lakinya tuh agak bebas ke perempuannya. Istilahnya tuh agak sedikit bebas lah yang saya lihat itu. Tapi di mata kita yang memang nggak enak kan. Nah, akhirnya saya bicara dengan istilahnya tuh model kayak kepala sukunya lah ya. Saya bilang pemimpinnya siapa? Saya suruh kebetulan orang Sunda Pak. Jadi ya saya sedikit lah bisa bahasa Sunda gitu. Terus saya bilang kumaha. Jadi pendekatan budaya tadi. Culture, saya lihat, saya selalu kalau berkomunikasi saya lihat culture-nya dulu. Ini orang dari mana? Katanya saya dari Jawa Barat, Ibu. Sudah mulai saya bilang biasanya kan kalau orang Jawa Barat itu kan saya bilang gini culture-nya saya bilang. Kamu kok mau sih jadi pemimpin di sini? Emang kamu digaji siapa? Terus kamu bikin grup kayak gini nih untuk apa sih? Saya bilang. Untuk apa sih? Terus mau enggak bubarkan ini? Sebab kalau Anda tidak membubarkan ini, di muka gang sana banyak pemuda Ansor saya kerahkan untuk menggerebek Anda ini. Mulainya berpikir Pak Fitri. Akhirnya Pak Fitri, kita mau pulang Bu, tapi kasih waktu 1 minggu. Nah, akhirnya saya itu kalau tidak salah minjamlah kepada salah satu pengusaha Pak tiket Pak Maksudnya gini loh Pak, saya lapor ke Pak Awang, Pak, ini ada Ekgapatar Pak harus pulang 150, tapi kada ada tiket Pak Ulun bingung kemana mencari duit ini. Bapak ada kan? Karena kan kalau tidak dikomunikasikan dengan Pak Awang kan kada tahu. Akhirnya Pak Awang sudah cari situ travel. Nah, anggaplah satu orang pengusaha, saya tidak sebut namanya, tiba-tiba meminjamkan tiket gitu loh Pak. Nah, nanti dibayar oleh provinsi. Nanti. Walaupun Kota Madia kan, karena saya ini kan ya asisten, juga di PJ. Nah, jadi kan untuk anggaran perubahan kan bisa aja nanti masih berlaku. Akhirnya waktu Pak Awang bilang, kayak apa kan bayarin tiket itu? Karena banyak kan 150 orang. Akhirnya kan itu kan dipulangkan Pak Fit. Ada yang ke Jogja, ada yang ke Bandung, sampai ke ada yang ke Papua loh. Dari 150 itu. Kami tidurkan di asrama haji Pak di Balikpapan. Iya. Akhirnya di situ diaturlah oleh anak buah saya waktu itu di Kesbang Pol. Mereka lah yang mengatur. Ini pulang ke Bandung, ini pulang ke mana? Makassar. Ini pulang ke Irian Jaya sana. Ini pulang ke mana? Ada juga Aceh rasanya. Dari 150 tadi Pak dapat tiket tadi lah karena hutang tadi kan. Saya menjanjikan kepada pengusaha itu, saya bilang nanti di anggaran perubahan akan diganti. Alhamdulillah Pak. Buliklah si Ekgapatar ini. Di situ bahwa koordinasi, komunikasi. Dan keberanian itu harus. Kalau tidak, no. Satu lagi saya tambahkan, Bapak Ibu peserta ya, kemampuan Bu Mai dalam bernegosiasi dengan, kalau saya katakan ini bernegosiasi dengan musuh. Dengan Ekgapatar itu andaikan itu musuh. Nah Bu Mai ini sebagai seorang pemimpin, dia bisa bernegosiasi dengan musuh dan bisa menaklukkannya tanpa ada pertumpahan darah. Tanpa ada pertumpahan darah. Itu wajib kita apresiasi. Dan dipulangkan langsung. Dengan smooth, tidak ada macam-macam. Tidak ada macam-macam. Walaupun banyak hutang tadi. Tapi hutang tadi sudah diatasi di perubahan. Tapi yang penting tidak ada anarkis. Tidak ada anarkis. Itu yang penting. Karena saya diwawancarai oleh TV One. Tidak ada anarkis. Alhamdulillah. Nah itu. Bu Mai izin Bu Mai, waktu kita tinggal 11. Sedikit lagi kan. Sudah mau ke asisten 1 nih. Oke. Kita cut dulu pertanyaan. Kita lanjutkan ke Bu Mai dulu. Waktu kita tinggal di bis. Lanjut Bu. Setelah saya di asisten 3, saya kembali kan. Saya dari PJ tadi kembali ke Pemprov. Pak Awang bilang, Awang asisten 1. Masuklah saya di asisten 1. Apalagi diurusi situ Bupati Wali Kota. Ancak ke
Mendagri, Iya, pusat. Nah, oke lah dengan berjalannya waktu untuk misalnya HUT, Pemda, apa-apa, pokoknya itu urusan saya. Segala penyerahan, apa namanya itu, panji-panji, segala itu. Pokoknya alhamdulillah lah. Jadi sepanjang saya 2 kali menjadi asisten itu, WTP itu sudah 6 kali, Pak. Tiba-tiba kan Pak Rusmadi kan maju tuh. Iya, iya. Nah, begitu maju saya dipanggil oleh Pak Awak. Awak jadi PLT. Nah, disitulah saya Pak, apa namanya, single fighter sendiri. Iya. Jadi PLT tadi. Asisten satu dadah merangkap. Merangkap saya. Akhirnya asisten itu saya suruh Pak Sabani. Iya. Aku ini sekda. Iya kan? Iya. Oke. Disitulah Pak Sabani bantu saya. Jadi dia asisten satu, saya di PLT sekda. Untungnya kan masih berteman kan. Iya. Jadi komunikasi itu jalan aja gitu loh. Nah, akhirnya saya di PLT sekda, akhirnya saya didefinitifkan menjadi PJ. Karena kalau didefinitifkan kan gaji kan saya sesuai dengan ada yang cerai, ada yang selingkuh, ada yang menangis. Harus berani ngambil tindakan. Harus berani. Aturan yang saya selalu aturan yang saya kemukakan. Ya itu saya bisa bilang ada kawal Pak Fitri ya, suka atau tidak suka terpaksa saya hook this. Iya. Hukuman disiplin artinya sampai sakit Pak. Ya masih aja sih dipakai untuk membantu. Ya masih kawal lah pemikiran. Iya, betul. Nah, setelah itu Pak, saya kalau tidak salah sudah mau pensiun kan Pak. Iya. Nah, dirayakanlah pensiun saya nih Pak. Dan dikasihkan pangkat saya itu 4E. 4E sudah. Jadi diserahkanlah sama Pak Insinyur Husnul Khotimah. Artinya apa? Kada jua dikiau. Amin. Kejaksaan, KPK, sakit. Nah, alhamdulillah. Begitu sudah seminggu Pak. Ini keluarkannya pulang SK Maratua tadi itu. Pegang dia pulang. Nah, di Kiau Sidin, hari kemarin tuh hendak dibawa Sidin ke Berau. Kemarin Sidin kembali kita umpatan juga. Jadi saya nih pengacara. Pengangguran, tapi banyak acara. Nah, kalau Ulun karena hendak minta tips menjaga kesehatan kepada pian yang tetap energik meskipun sudah pensiunnya, nanti di sesi terakhir. Baik, kawan-kawan peserta, masih ada 8 menit, silakan bantu saya kalau ada pertanyaan atau langsung menyalakan mikrofonnya atau di fasilitas chat, tolong melihatkan saya fasilitas chat admin. Fasilitas chat. Nah, adakah pertanyaan di sini? Oh, nggak ada. Adakah langsung? Kalau nggak ada, Ulun yang bertakun nih. Ulun ada bertakun. Boleh aja tanya sama mereka dulu. Mana ada yang raise hand? Ada yang raise hand? Silakan yang raise hand. Nggak ada kah? Baik Pak, saya Pak. Ya, silakan. Singkat ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Hari ini luar biasa. Bu Mei menginspirasi kita luar biasa. Sampai-sampai kita tidak tahu lagi harus bertanya apa. Begitu runtutnya beliau menjelaskan. Apa yang beliau sampaikan itu luar biasa, segala hal yang kita butuhkan dalam kepemimpinan, keberanian, padahal ibu ini adalah seorang wanita. Nah, yang menjadi pertanyaan saya,
di sekian banyak kesibukan ibu itu sampai pada sekarang pun sudah pensiun, masih banyak sekali tugas-tugas menjalani karir dari bawah sampai kepada puncak karir. Tentunya sebagai seorang wanita, ibu harus bagaimana teknik bagi waktu antara pekerjaan, profesional, dengan ibu sendiri sebagai seorang wanita tentu dalam keluarga. Mohon tipnya. Silakan Bu. Ya, oke. Siapa nih Bu? Apa nih? Bu Siti Aminah dari Dinas Pendidikan. Jadi tipnya Dinas Pendidikan Bu. Ya. Jadi tipnya begini Pak Fitri. Komunikasi. Iya. Jadi dengan keluarga itu adalah komunikasi. Anak saya 2. Iya. Dua-duanya dokter. Dokter nih. Ya. Dokter Restia Meisha dengan Dokter Lydia Sahna. Nah, bagaimana saya membagi waktu, kata Bu Aminah tadi, ya bagaimana, kalau tidak salah Bu Aminah, saya bangun subuh jam 5, setelah jam 5 tuh kada boleh tidur, langsung aja nak memasak di dapur. Tetap memasak Bu? Tetap memasak. Pembantu Bu? Pembantu yang ringan-ringan aja. Oke. Kalau masak itu urusan saya. Karena masak ini harus yang nyaman dengan suami, dengan anak-anak. Jadi pagi tadi saya memasak tempe bacem. Ya. Kedua, masak habang, telur itik. Karena telur itik itu kalau dimasak habang nyaman. Ini buat Banjar nih. Ketiga, sambal goreng tempe. 3 menu bisa Bu? Bisa. Ayo, 3 menu nih pagi tadi. Kita saya kalau di masak itu saya melihat jam. Jadi tadi memasak sudah disiapkan. Jadi persis jam 7:30 saya sudah mandi, sudah apa? 7:30 saya sudah meninggalkan kantor. Rumah. Menuju ke komunikasi dengan anak, dengan suami, apa sih yang tidak dikomunikasikan di dalam HP? Jadi dimanapun kita berada, kita selalu izin sama suami, izin sama anak bahwa kita sedang kemana. Jadi kalau kita sudah ada komunikasi dengan suami dan anak, maka nyaman kita. Karena kita ini perempuan, kalau kita keluar itu pasti minta doa dengan laki, dengan anak. Ingati ibu lah, harus minta doa sama laki dulu sebelum keluar. Sebelum keluar rumah itu Bu Sri, minta doa dulu dengan suami. Karena sukses tidaknya perempuan ini tergantung doa laki juga. Doa suami. Suami ini mendoakan dan makbul. Bagaimanapun laki kita itu tuh laki kita. Tapi doanya itu loh makbul untuk bini. Nah itu yang saya jaga. Jadi walaupun maaf suami saya jabatannya tidak sama dengan saya, tetap inya itu adalah imam. Harus kita hormati. Harus kita hormati. Jadi saya kalau di rumah ya kayak ibu rumah tangga, berdasteran juga. Memasak juga, menyapu orang, ngepel orang, gosok orang. Kan apa-apa, kan happy aja. Meskipun ibu sekda, ibu PJ wali kata. Kan apa-apa, biasa aja itu. Itu tuh kesahnya aja. Tapi tetap kodratnya itu ibu rumah tangga yang harus mengabdi kepada suami. Itu yang membuat kita awet muda. Itu yang membuat kita awet muda, Bu. Baik, waktu tinggal sedikit. Luar biasa. Bu, terima kasih Bu. Tips kesehatan luar biasa. Jadi saya ini sebenarnya kenapa saya kuat tadi, kuat fisik, karena saya suka bekerja tadi ya di rumah itu kalau kadang menyapu, kadang mepet. Tapi ada minuman herbal buat saya, itu tetap saya minum sampai sekarang. Itu herbal. Nah, mungkin vitamin karena ini COVID, ya vitamin banyak. Vitamin dengan minuman yang jahe dengan jeruk sama madu. Jahe itu direbus Pak. Diapain Bu? Direbus saja jahe. Nah, dengan dengan serai. Habis itu ditiriskan. Habis itu buatin jeruk. Buat bilang Bu, pagi ke malam. Pagi aja. Jadi kada serak sini kita. Bacakan selawat. Bacakan selawat. Setiap apapun yang kita masukkan di dalam tubuh kita, bacakan selawat. Dan selalu bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena kita sehat. Betul. Sehat itu mahal. Coba pelajari. Biar ayam lewat
Ada deh mencari duit nyaman, ya kan? Iya, betul. Tapi jangan lupa tadi kodrat sebagai wanita tetap harus didapur. Ya. Baik, kawan-kawan sekalian peserta. Aduh, 2 lembar kalau saya merangkum dirangkum karena bubuan pian aja peserta yang merangkumnya. Kan nanti setelah ini Desora masuk masih sudah mulai dari honorer sampai ke PJ Sekprov sampai ke PJ Wali Kota ya sudah diceritakan oleh beliau. Ya. Izin Pak Fitri bertanya Pak, ya, sedikit Pak. Sampai pensiun Husnul Khotimah. Oh masih ada ayah singkat. Ya Pak, baik. Terima kasih Bu Mai, terima kasih Bu. Ya Bu, saya dari UPTD Bu. Wilayah 2. Jadi gini Bu, dengan kesibukan Ibu Mai yang begitu padatnya, apakah pernah mengalami Bu kejenuhan Bu dalam bekerja gitu loh Bu? Artinya bukan karena tidak suka, tapi karena memang rutinitas yang begitu padat. Nah, bagaimana Bu caranya mengatasi itu, terutama untuk merefresh pikiran Bu, begitu loh Bu. Jadi kita punya punya kualitas dan spirit yang kembali fresh untuk bekerja sehingga menghasilkan hasil yang berkualitas Bu. Seperti itu Bu Mai dari saya. Terima kasih Bu. UPTD mana? UPTD wilayah 2 Pak. Di Dinas PU Provinsi Kaltim, UPTD wilayah 2. Oh iya. Oke. Oke Pak Taufik. Silakan. Ya. Bawa menyanyi. Bawa menyanyi Pak Taufik. Bawa menyanyi. Jadi hobi saya adalah menyanyi. Nah, jadi dengan menyanyilah, maka saya tidak pernah jenuh pegawai itu. Coba ada musik sini saya menyanyi. Namaku Bento, rumah real estate, hobiku tak melimpah. Menyanyi. Intinya menjalankan hobi lah. Iya. Hobi Pak Taufik apa sih? Hobi Pak Taufik apa? Sama Bu, menyanyi juga kayaknya Bu. Menyanyi aja. Mau menyanyi. Duet dulu. Mohon izin teman-teman. Bunda Imai ini salah satu artis karaoke di Jakarta. Jangan salah itu. Siap. Itu si Anu itu. Siapa tuh tadi? Siapa tuh? Arif Bu. Artis karaoke kita nih di Jakarta. Nah, itu Arif tahu tuh. Kerjaannya nyanyi aja Ibu Mai itu. Baik, kawan-kawan sekalian, waktu lewat ya Bapak Ibu. Sebelum kita sudahi, saya minta Bu Mai memberikan satu kalimat kata bijak yang kita kira untuk bisa dipegang oleh kawan-kawan semua sebagai seorang pemimpin nanti. Ya, silakan Bu. Ya, saya mendoakan yang hari ini di klub tim 4 lah ya. Kalau menurut saya inilah calon-calon pemimpin masa depan. Jadilah Anda menjadi diri sendiri, itu yang penting. Yang kedua adalah selalu bersyukur kepada Allah. Dan jangan lupa juga membaca salawat setiap apapun pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan. Dan jangan sekali-sekali kita bosan disuruh oleh pimpinan dan jangan membantah. Itu kuncinya. Apapun yang pimpinan berikan, tidak usah diceritakan, kerjakan dengan baik, kerjakan dengan ikhlas, bersyukur, selalu bersyukur dan bekerja cerdas, selalu mempunyai inovasi, berpikir kreatif, dan juga dalam melayani masyarakat itu dengan nyaman, dengan happy. Dan jangan lupa berdoa, jangan lupa juga tadi kata Pak Taufik menyanyi. Nggak masalah, nggak apa-apa. Baik, Bapak Ibu sekalian, beri aplaus, silakan dibuka, kita beri aplaus dengan Bu Mai dulu kawan-kawan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Bu Mai, sekali lagi kami dari BPS Daya mengucapkan terima kasih. Bu Mai, sukses semua dari kawan-kawan peserta juga. Mudah-mudahan mereka jadi pemimpin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Mudah-mudahan yang penting kita sehat semuanya, penting ya. sehat. Kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa bersyukur. Selamat dunia akhirat. Amin. Amin. Ya. Sekali lagi makasih Bu Mai. Mohon maaf atas segala kekurangan kami dari Salam panitia. dengan Bu Ning. Salam sama teman-teman. Amin. Insyaallah ya. Baik, sebagai kalimat salam penutup, silakan kawan-kawan dibuka open mic-nya dulu. Adakah kita yel-yelnya dulu? Adakah sudah ya? Di, baru kelas baru awal nih. Semangat pagi aja. Semangat pagi aja. Yuk kita ucapkan semangat pagi Bu Mai yang telah memimpin. Silakan open mic semua peserta. Silakan Bu Mai. Pagi. Baik, dengan mengucapkan alhamdulillah kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Kepada direktur staff, petugas DS ya. Setelah ini nanti akan dibimbing oleh DS ya. Masih Bu Mai, jadi suara masuknya. Habis ini Bu, istirahat dulu 15 menit baru masuk. Habis ini kita masuk jadwal istirahat dulu Bapak Ibu. Kan ada ceramahnya juga. Untuk aja inspirasi. Ada. Biasanya kami panggil itu tetuha-tetuha yang pensiun-pensiunan. Kemarin Pak Sabtu Jumpernya sesuai dengan temanya. Iya. Pak Saman. Sudah Bu. Pak Saman 2 kali sudah. Yang Kio baru ini. Nah, kamu lihat waktu kuatnya. Gitu. Bukan sibuk. Makanya kemarin kita tahu juga. Sibuk mana? Tapi ada apa-apa. Asal ikan karena lewat si Adi. Kami kolaborasikan Bu. Jadi ada beberapa mata diklat yang kami isi dengan swasta non birokrasi. Ya. Kemudian yang untuk birokrasi Bapak Ibu kita istirahat dulu ya. Sudah memasuki waktu untuk istirahat. Nanti kita akan kembali lagi dengan materi berpikir kreatif pada jam 10.30. Pindah Zoom nih Bu ya? Ya. Pindah Zoom. Zoom-nya Bu, alamatnya berganti kan? Nah, itu dia. Ntar dulu nanti saya hubungi panitia. Permisi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemberitahuan buat peserta nanti ini Bu, kembali masuknya jam 10.30 di link yang ada di LC ya Bu, tidak memakai link yang ini lagi Bu. Oh iya. Jadi nanti dapat keluar dari Zoom ini kembali masuk jam 10.30 melalui link yang sudah tersedia di LC. Terima kasih. Oke, siap. Live ya. Ya, kita live semuanya. Ini selesai keluar dari sini. Bu Ketua. Bu Ketua. Ya Pak, kita keluar Pak. Pindah ke link yang ada di aplikasi. Yang LC itu Pak ya? Ya. Oh baik, ya. Makasih Pak arahannya.